Sasaran utama para raksasa sakti di belakang Indrajit dengan tujuan memisahkan mereka dari gustinya sehingga Indrajit dapat dipisahkan dari kekuatan di belakangnya. Pertempuran antara Kera dan raksasa sakti itu berlangsung seru sekali. Senjata raksasa itu bertemu dengan senjata Kera sakti yang berupa batu gunung. Batu kristal itu menimbulkan percikan api yang menyilaukan mata. Pihak raksasa akhirnya terdesak karena tidak lama kemudian ikut menerjang pula adalah kera-kera sakti putra-putra dewa yang tenaganya masih segar dan tidak terbilang jumlahnya. Menyaksikan perkembangan pertempuran ini, Indrajit marah sekali. Ia terpisah dari perwira-perwira sakti pengawalnya. Ia menjadi mengamuk sendirian dalam kereta perangnya. Amukan Indrajit ini memang tidak terlawan oleh jutaan prajurit Kera. Tetapi tiba-tiba sorak terdengar di kalangan prajurit-prajurit raksasa. Ternyata dengan isyarat khusus Indrajit telah menggerakkan pasukan cadangan yang tadinya masih bersembunyi di kota. Jumlah tenaga cadangan yang masih segar bugar itu jutaan jumlahnya, dan sejak dahulu kala senopati perang yang baik adalah senopati perang yang pandai menggunakan pasukan cadangan. Terkena pendadakan ini bala tentara Kera terdesak mundur. Indrajit sendirian kemudian melepas panah sakti Narawantah yang mengeluarkan ribuan, bahkan kemudian menjadi jutaan anak panah. Tidak terbilang jumlahnya prajurit Kera banyak yang tewas. Menyaksikan ini Lesmana melakukan sembah kepada Rama dan memasuki medan pertempuran. Adik Rama Wijaya yang wadat tidak akan kawin dan berparas sangat elok itu segera melepas panah sakti bernama Barunas Astra. Keajaiban timbul, banjir air mendadak timbul menyerang bala tentara raksasa. Air bah melanda perwira-perwira raksasa sakti. Bahwa prajurit raksasa yang mati tenggelam, banyak yang berenang kembali mencari selamat. Jutaan prajurit raksasa tewas. Menyaksikan ini Indrajit marah sekali. Ia segera melepas panah sakti yang lain. Ia panah api. Keajaiban yang muncul, api sangat besar melanda air bah menimbulkan semacam pusaran. Air itu mula-mula menjadi panas, airnya habis menguap. Api terus menyerang prajurit Kera. Korban di pihak Kera tidak sedikit. Lesmana cepat-cepat melepas panah sakti penolak. Musnahlah panah api Indrajit. Sorak-sorak di kalangan prajurit Kera. Indrajit marah sekali. Ia segera melepas panah sakti yang lain, mengeluarkan beraneka ragam macam senjata. Ribuan senjata seperti gada, parasu menjatuhi bala tentara Kera itu dari udara. Korban tewas di kalangan prajurit Kera tidak terbilang. Lesmana cepat-cepat melepas senjata sakti penolak lagi. Timbul angin lisus membuncang dan melempar kembali seluruh senjata dari Indrajit itu. Setelah seluruh senjata yang berasal dari panah sakti habis musnah, maka Lesmana cepat-cepat menyusuli panah sakti pamungkasnya yang bernama Indrasara. Indrajit tewas, lehernya putus, tubuhnya jatuh di dalam kereta perangnya, menimbulkan suara gemerguk. Seluruh para tentara Kera bersorak bergembira. Dewa-dewa menaburkan bunga, menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Lesmana. Untuk menghentikan jalannya pertempuran hari itu, Lesmana segera melepas panah sakti Surawijaya yang melanda habis sisa-sisa bala tentara Indrajit.
semuanya tewas pada saat itu juga. Ketujuh putri istri Indrajit melakukan bunuh diri Belapati suaminya. Semua yang terjadi di medan perang cepat sekali. Sampai ke telinga Rahwana mendengar tewasnya Indrajit, Rahwana untuk lama mendiam, tubuhnya tidak bergerak. Setelah sadar ia lantas menangis. Ia merasa ibarat sebuah pohon telah dipotongi dahan-dahan rantingnya, tinggal ia sendiri menjadi pokok atau batang pohon sisanya. Akhirnya ia mengambil keputusan tidak mau menakluk. Ia memilih tewas dalam pertempuran. Ia segera memasuki sanggar pemujan bersemedi. Ia bersama sisa perwira prajurit Alengka yang ada membela sampai negeri Alengka hancur. Ia hanya memohon kepada dewa agar senjata-senjata saktinya diberi tambahan kesaktian. Saat kusuk Rahwana bersemedi semalam suntuk, ia hanya menginginkan agar dapat menumpas atau membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Pada waktu itu di Taman Argasuka, Dewi Sinta tiada henti-hentinya melakukan semedi. Ia memohon dalam semedi tersebut tiada lain suaminya tercinta Ramawijaya beserta seluruh pengikutnya diberi selamat dan kemenangan dalam peperangan menentukan itu. Pada waktu itu Rahwana masih bersemedi di gedung semedi. Ia telah melakukan semalam suntuk. Seluruh gurunya dikumpulkan, raksasa-raksasa ahli nujum, raksasa pandita berkumpul seluruhnya. Rahwana menanyakan kepada mereka bagaimana kiranya ketentuan mengenai dirinya. Para raksasa pendeta ahli nujum itu mengatakan bahwa Sang Prabu masih akan menang perangnya. Pagi harinya Rahwana memberitahukan bahwa ia sendiri akan berangkat ke medan perang. Kesibukan terjadi luar biasa. 3 bupati raksasa menyiapkan segalanya, ialah Wilutaksa, Maudara, dan Gatodara. Kali ini keluar adalah prajurit-prajurit perwira raksasa pilihan yang lain, ialah raksasa simpanan yang keluar jika Prabu Rahwana sendiri yang keluar ke medan perang. Jumlahnya jutaan, seragam mereka ia bergemerlapan beraneka warna. Mereka keluar dari dalam kota menuju daerah peperangan. Prabu Rahwana sendiri pagi itu mengenakan mahkota emas gemerlapan, direntes dengan berlian intan berduri. Setelah sampai di medan perang, tenggara perang mulai dipukul keras sekali. Bunyi gong, trompet, teriakan geraman prajurit raksasa yang rata-rata bertubuh tinggi besar melakukan membentangkan telinga. Bumi mereka berpinjak